Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Mari kita jawab bersama. Alhamdulillah sehat luar biasa. Sebelum kegiatan MPLS hari kedua kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga kegiatan MPLS hari kedua berjalan dengan lancar dan anak-anak lebih memahami tentang profil SDN datar. Sebelum kita mulai, Bu Guru akan ajarkan tentang tepuk PPK dan salam PPK sebelum pembelajaran. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK hebat. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. Dimohon anak-anak di rumah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan berdiri. Visi SDN datar adalah berkarakter, cerdas, dan berprestasi. Adapun misi SDN datar, 1. Menanamkan, mempertebal, dan mengembangkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menanamkan kepribadian yang mantap, dinamis, kritis, inovatif, dan budi pekerti yang luhur. 3. Melaksanakan bimbingan secara terus-menerus dan berkesinambungan terhadap siswa agar dapat mencapai prestasi yang maksimal. 4. Melaksanakan dan mengembangkan proses pendidikan dan pengajaran yang berkualitas. 5. Menciptakan iklim kondusif guna menumbuh kembangkan pendidikan yang berkarakter. 6. Mengutamakan manajemen yang transparan, akuntabel, dan demokratis. 7. Melakukan dan menjaga kerjasama yang harmonis antar warga sekolah, masyarakat, dan instansi terkait. Materi berikutnya adalah tata krama cara berpakaian. Tata krama cara berpakaian
dapat dilihat dengan memakai seragam sekolah sesuai dengan aturan. Misalnya, menggunakan seragam sekolah sesuai hari yang sudah ditentukan oleh tata tertib sekolah dasar. Hari Senin dan Selasa menggunakan putih merah. Hari Rabu dan Kamis menggunakan batik sekolah. Hari Jumat dan Sabtu menggunakan pramuka. Pada saat pembelajaran olahraga, anak-anak juga harus menggunakan seragam olahraga. Adapun kelengkapan seragam juga harus digunakan, misalkan menggunakan sabuk, sepatu berwarna hitam, dan dasi saat melakukan upacara bendera, serta topi. Materi tata krama cara makan antara lain yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah makan, makan dengan posisi duduk, dan tidak bicara saat makan. Tata krama menggunakan fasilitas umum dimanapun dan siapapun, yaitu harus menjaga kebersihan lingkungan. Misalkan membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan tulisan yang tertera pada bak sampah, organik untuk sampah-sampah yang bisa dibusukkan, anorganik untuk sampah-sampah yang tidak bisa membusuk, contohnya plastik. Materi selanjutnya yaitu tentang kurikulum 13. Pada kurikulum 13, pembelajarannya meliputi pembelajaran awal, pembelajaran inti, dan pembelajaran akhir. Dengan penilaian yang pertama adalah pengetahuan, di mana pengetahuan yang dinilai adalah kompetensi siswa dalam mencapai materi yang telah diajarkan Bapak dan Ibu guru. Untuk keterampilan, penilaiannya meliputi bisa produk, bisa portofolio, dan bisa praktik. Yang ketiga yaitu penilaian yang berupa sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku dibedakan menjadi dua, yaitu sikap religius dan sikap sosial. Misalnya, penilaian pada sikap religius, anak-anak mengajak teman untuk berdoa, itu termasuk penilaian sikap religius. Untuk sikap sosial dapat dilihat dengan cinta tanah air, saling bekerja sama. Dalam penilaian kurikulum 13, 20% anak usia sekolah dasar itu penilaiannya pengetahuan, dan 80%-nya adalah penilaian karakter, di mana karakter nanti dapat terlihat di penilaian sikap dan perilaku. Jadi pada penilaian kurikulum 13, jika anak tersebut pintar tetapi tidak mempunyai karakter atau memiliki indikator sikap kurang dari baik, dapat dinyatakan anak tersebut tidak naik kelas. Pendidikan karakter yang dilakukan di kurikulum 13 meliputi 9 pilar. Yang pertama, cinta pada Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang dapat dikatakan tadi adalah sikap religius. Mandiri dan tanggung jawab itu masuk ke sikap sosial. Ketiga, jujur, amanah, diplomatis. Keempat, hormat dan santun. Kelima, dermawan, suka menolong dan gotong royong. Keenam, percaya diri dan kerja keras. Ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. 8, baik dan rendah hati.
9. Toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Materi terakhir yaitu cara belajar efektif. Nah, kunci belajar efektif yang pertama adalah disiplin, di mana anak-anak harus menjadwalkan setiap harinya untuk belajar. Misalkan minimal 1 hari 1 jam. Dan itu terus-menerus berkesinambungan, anak-anak harus melakukan 1 hari minimal belajar 1 jam. Misalkan sepulang sekolah dilanjutkan mengerjakan PR, itu disiplin. Selalu setiap pulang sekolah dilanjutkan mengerjakan PR. Misalkan lagi anak-anak belajar setelah sholat maghrib. Jadi anak-anak setiap selesai sholat maghrib wajib belajar. Itulah cara belajar yang disiplin. Kedua yaitu cara belajar yang jujur. Artinya jujur itu tidak bohong. Misalkan pada saat kegiatan penilaian harian, anak-anak harus mengerjakan penilaian harian atau ulangan secara mandiri. Anak-anak dilarang mencontek. Jika anak-anak mencontek berarti sudah melanggar cara belajar efektif di poin jujur. Yang ketiga yaitu tekun. Anak-anak harus tekun dalam belajar. Tekun artinya rajin. Dan yang keempat yaitu cara belajar efektif yang aktif. Anak-anak jika tidak paham dengan materi yang Bapak Ibu guru sampaikan, segera bertanya. Demikian materi MPLS hari kedua. Semoga anak-anak dapat memetik manfaat dari apa yang disampaikan di MPLS hari kedua hari ini. Cinta